Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan Judan Rosid, NPM 031 dari kelas A122. Izin menjelaskan tentang pola penyelenggaraan pendidikan di negara maju dan berkembang. Yang pertama yaitu pola penyelenggaraan pendidikan di negara maju, yaitu di negara Singapura. Di negara Singapura dalam bidang sains dan matematika yang bisa diterapkan di negara Indonesia, di mana dalam mempelajari buku pelajaran dari sains dan matematika itu terdapat tidak hanya menggunakan bahasa negaranya, melainkan juga menggunakan bahasa Inggris, sehingga dapat mencakup ilmu-ilmu baru tentang dunia, karena bahasa Inggris merupakan bahasa yang utama di dalam dunia, menjadi bahasa dunia, sehingga dapat menambah ilmu-ilmu baru dari buku-buku yang ada yang terbaru pada abad ke-21 ini. Kemudian terkait pendidikan yang belum bisa diterapkan di Indonesia di pola pendidikan di Singapura, yaitu dalam kebijakan pemerintah dengan merekrut calon pendidik itu di Singapura hanya diutamakan dari guru-guru yang sebelumnya di tingkat SMA atau SLTA. Kalau di Indonesia itu diambil dari guru-guru yang berprestasi. Di Indonesia itu sebenarnya banyak beasiswa dari guru-guru yang berprestasi atau calon-calon guru yang berprestasi dari mana SMA yang dimana dari SMA itu sudah condong dan berprestasi. Tetapi karena melihat SDM yang ada di Indonesia, juga kemampuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya melanjutkan ke jenjang pendidikan itu kurang, dan juga beasiswa di Indonesia itu minim, sehingga belum bisa diterapkan di Indonesia. Terkait calon pendidik yang direkrut untuk menjadi guru hanyalah siswa-siswa berprestasi saat SMA. Baik, pola pendidikan di negara maju selanjutnya yaitu di negara Jepang, di mana yang bisa diadopsikan di Indonesia terkait kurikulum di Jepang yaitu adanya kurikulum kebijakan per daerah, per kota. Jadi bisa efisien diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia negara yang luas, jarak antara pulau dari Sabang sampai Merauke itu bisa diterapkan dengan kurikulum adanya per daerah, mengingat SDM, sarana prasarana per daerah itu memiliki kemampuan atau fasilitas yang berbeda-beda. Tentunya dalam skala pendidikan harus mengingat apa kebutuhan di daerah tersebut, dan juga SDM anak-anak tersebut bagaimana yang ingin dikejar dalam mencapai cita-citanya. Kemudian yang tidak bisa diterapkan di Indonesia yaitu dalam pendidikan di Jepang, dalam memperoleh biaya itu sudah pemerintah mengupayakan dengan biaya yang ringan.
terjangkau sesuai perekonomian nasional dengan menawarkan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau kurang beruntung. Jadi beasiswa di Jepang itu lebih banyak daripada di Indonesia, karena juga negara yang maju, otomatis perekonomiannya terangkat, dan juga anggaran dana pendidikannya lebih banyak di Jepang daripada Indonesia. Selanjutnya yaitu pola pendidikan di Finlandia yang bisa diterapkan di Indonesia, yaitu dimana negara Finlandia itu juga ada pendidikan di luar sekolah, atau lebih menekankan tidak hanya di akademik, lebih ke sosial, cinta dengan lingkungan, dimana di Finlandia itu menjunjung tinggi dengan sistem pembelajaran sambil bermain. Biasanya sistem ini diterapkan pada saat anak memasuki dunia prasekolah. Orang tuanya pun sudah sangat percaya dengan kurikulum pendidikan dan perawatan anak-anak usia yang telah diterapkan. Kemudian yang belum bisa diterapkan di Indonesia, di mana di Indonesia usia 3-4 PAUD dan usia 5-7 tahun di TK wajib belajar 12 tahun. Perbedaannya yaitu jika di Finlandia sudah diterapkan wajib belajar 9 tahun, lebih pendek, dan penekanan pada waktu luang dan ekstrakurikuler itu lebih padat di pendidikan Finlandia. Baik, selanjutnya pola pendidikan negara berkembang. Yang pertama yaitu negara Malaysia, di mana pola pendidikan di Malaysia yang belum bisa diterapkan di Indonesia terkait kurikulum. Kurikulum di Malaysia merupakan sebuah negara yang menganut sistem monarki konstitusional dengan asas federal, menjanjikan negara jiran menjadi 13 bagian. Sistem pendidikan di negara Malaysia diurus oleh pemerintah federal masing-masing negara bagian. Setiap teritorial negara bagian Malaysia memiliki departemen pendidikan sendiri dengan bahan pengajaran masing-masing menurut Undang-Undang Pendidikan Malaysia, bahwa pendidikan dasar adalah hak wajib yang diberikan oleh setiap negara. Jadi setiap warga negara harus menyelesaikan studi hingga jenjang sekolah menengah. Sistem pendidikan di Malaysia memiliki dualisme, yaitu pendidikan barat yang sekuler dan pendidikan bumi putera yang islami. Malaysia sendiri memiliki beberapa kurikulum yang beda dari Indonesia. Yang pertama, kurikulum asuhan dan didikan awal untuk anak-anak, kurikulum standar persekolahan kebangsaan atau KSPK, kemudian kurikulum bersepadu sekolah rendah atau KBSR, kemudian kurikulum standar sekolah rendah atau KSSR, kemudian kurikulum bersepadu sekolah menengah atau KBSM. Kemudian yang bisa atau diterapkan di Indonesia, yaitu di Indonesia kebebasan beragama diakui dan dijamin dalam konstitusi, dan siswa memiliki kebebasan untuk memilih agama yang ingin dipelajari di Malaysia. Islam adalah agama resmi dan pendidikan Islam menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah-sekolah. Sama halnya di Malaysia, Malaysia juga merupakan agama
mayoritas di negara tersebut, sehingga kedua negara meskipun terdapat perbedaan baik Indonesia maupun Malaysia berupaya meningkatkan kualitas dan stabilitas pendidikan untuk memastikan anak-anak mendapat pendidikan kerohanian atau ketuhanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu pola pendidikan berkembang di negara Iran yang belum bisa diterapkan di Indonesia, yaitu pendidikan sebelum sekolah dasar atau pra sekolah ditempuh hanya selama 1 tahun yang berusia 5 tahun, dan ini tidak diwajibkan di negara tersebut. Sedangkan sistem pendidikan ini tidak bisa jika diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki jenjang pendidikan TK, taman kanak-kanak, ataupun PAUD. Nah, itu merupakan dasar dari sebelum memasuki dasar dari pendidikan di Indonesia. Jikalau itu ditiadakan, maka nasib-nasib guru-guru TK yang akan dihadapi di masa depan tidak bisa untuk bekerja kembali atau mendidik anak lagi. Kemudian yang bisa diterapkan di Indonesia itu pendidikan Islami di Iran terintegritas dalam semua mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik melalui nilai-nilai keislaman, dan semua materi pelajaran dalam praktik di lapangan pelaksanaan diawasi oleh Komite Reformasi Kebudayaan yang didirikan pada tahun 1980. Materi pelajaran agama diberikan selama 2 jam setiap minggu, ditambah materi pelajaran tentang Al-Quran, baik mereka yang berkeinginan mempelajari secara mendalam tentang ilmu keislaman dapat menunjukkan ke tingkat perguruan tinggi pada fakultas teologi atau di universitas swasta setelah mereka lulus untuk melanjutkan perguruan tinggi, yang bisa diterapkan karena mengingat juga negara Indonesia negara yang mayoritas Islam, jadi mungkin di dalam sekolah-sekolah yang berbasis keislaman pola pendidikan ini bisa diterapkan, di mana ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu umum bisa dikaitkan dengan Al-Quran, di mana negara Iran itu bisa mengaitkan di mana ilmu-ilmu sosial dalam praktik pendidikan dengan Al-Quran, yang mana ilmu itu masih bisa dilestarikan. Mungkin cukup sekian penyampaian tentang pola-pola pendidikan di negara maju dan berkembang. Menurut pendapat saya, kurang lebih